Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke episode ketiga ya. Jadi Binance itu kemarin ada 13,8 dolar ya. Berarti kalau 1% ya, kalau 1% kemarin kan gua taruh di BNB ya. Kalau 1% itu berarti 0,13 dolar ya. Itu 1%. Jadi gainnya, kenaikannya itu kecil ya menurut gua. Jadi gua tarik semua dari Binance ini, gua pindahin ke Exness ya, ke MetaTrader. Jadi gua trading ya dari 13, sekian dolar itu dapat deposito sekitar 1.221 sen ya. USD sen itu dari 1.221 gua trading. Ini ya historinya. Aduh, apa ini muncul ya, ini deposit ya, deposit habis itu buy. Di sini gua profit 0,5 dan ini minus ya. Ini cuma untuk tes mental aja teman-teman ya. Baru di sini profit panjang sampai ke bawah ya, terus profit terus. Nah, ini gue nyoba main sell dan gue nggak cocok main sell ya. Gue nggak cocok main sell karena ini ada minusnya. Gue nggak mau rugi ya, jadi gue main buy aja, buy long nih. Lihat bisa sampai 60 ya, berarti 120 sen itu sekitar, kita buka kalkulator ya, 120 kali 167, 20.000 lumayan. Jadi 200.000, 20.000 nya itu sekitar 10%. Jadi daripada gua nungguin yang 1% per hari, mending kita olah yang 10% per hari kayak gitu ya. Nah, ini udah mulai stabil, plus terus meskipun sedikit nilainya, tapi dia positif naik ya tuh. Jadi naik terus. Nah, ini ada kesalahan ini, karena ini gua tutup order manual, jadi dia fluktuasinya terlalu cepat ya, jadi dia minus. Dan ini juga ada kesalahan lagi ya, biasalah tuh. Terus sampai bawah. Nah, ini ada minus gede di BTC ya. Lu lihat di sini BTC. Ini karena gue coba Bitcoin kemarin ya, itu harga masih di 92.000. Gue pikir mau naik kan, ternyata masih turun lagi ke 91.000, dan itu jauh banget turunnya sampai 64 ya, 64 sen. Ini jauh menurut gue, tapi nggak apa-apa, masih plus. Hitungan hari ini masih plus tuh ya, ada plus 45. Ini gua buy long dari 4056, gua tutup di 4079. Nah, terus ada lagi 13 ya, lumayan sampai sekarang. Nah, ini ada minus ini gara-gara tutup manual. Yang tutup manual ini pasti dia ini ya teman-teman, fluktuasinya kalah cepat ya. Nah, ini posisi yang lagi gue buka sekarang. Cara mainnya itu gue main buka dua posisi, ini gue hold ya. Jadi gue nggak akan TP dari dua posisi ini, kecuali kecuali urgent ya. Jadi lo lihat candle hijau ya, dia kalau naik itu lebih cepat ya, maksudnya kenaikan segini ya, turunnya itu nah segini turunnya jauh ya. Gimana kalau posisi di sini nggak kena gitu loh ya, ada celah dia nggak kena ya. Coba kita lihat yang kenaikan paling panjang tadi.
Nah ini nih, gua main di M1 1 menit ya. Tadi ada kenaikan panjang banget. Nah ini ya, jadi ini ada gap ya. Nih ada gap di sini sama di sini. Jadi kalau gua main sell ini udah nggak ketolong ya teman-teman. Gua main di XAU USD ya, jadi itu ya instrumen emas. Nah ini kan ada gap nih, ini nggak ketolong, ini udah nggak ketolong gap di sini. Kalau misal sell di sini nggak ketolong, dia mau balik lagi juga nggak ketolong kayak gitu ya. Tapi kalau gua main buy, lo lihat candle ya. Gua kalau main buy, lihat dulu dia udah turun panjang ya. Misal nah ini ya, turun panjang ya. Turun panjang sekitar rapetin aja. Nah, segini ya. Nah, turun panjang segini misal. Posisi di sini ya. Misal di sini posisi. Ini gua mau buy ya. Posisi di sini gua buy. Di candle yang ini loh. Nih ya, di sini gua buy di sini. Tiba-tiba dia turun ke sini. Turun di sini, ini gua buy, gua timpa lagi di sini. Berarti yang tadinya satu posisi di sini menjadi 2 posisi di sini ya. Nah kalau kita main buy, dia pasti ada bounce ya, dia ada pantulan ke atas. Lo lihat sampai di sini, pantulannya di sini nih. Nah pantulan ini ngelewatin posisi pertama kita tadi ya. Nah karena posisi pertama kita tadi udah kelewatin, nah ini close ya teman-teman, ini close posisi di sini ya. Jadi kita main titik terendahnya yang di sini, ya, titik terendah yang ini, gitu ya. Nah dia bakal turun lagi sampai ngelewatin yang titik terendah kita tadi, buy lagi di sini. Nah dia bakal bounce lagi, bounce ini ngelewatin titik terendah yang kedua tadi, yang ini close lagi, ya kayak gitu ya cara mainnya. Jadi sebisa mungkin dapetin titik terendah, baru kita hold. Nah kayak gini. Nah, kayak gini ya. Gua dapat 2 titik terendah di sini dan ini gua hold. Kalau ini ngelewatin sampai ke sini ya, turun. Di sini gua buy lagi, yang ini gua lepas yang atas. Nah, itulah kenapa nggak bisa kita main sekali posisi tuh 0,1 lot, itu nggak bisa. Kenapa? Karena napasnya kecil, teman-teman. Cuman napasnya itu cuman berapa nih? 1.500 sen ya. Beda kalau saldo lo gede ya silahkan ya, nggak apa-apa, gue mah nggak maksa gitu ya teman-teman. Nah ini biarin dia naik. Nah jadi scalpingnya itu adalah scalpingnya cuman di antara penurunan gini. Kalau misal ini tadi turun ya, kalau misal ini tadi yang candle ini turun ke sini, nah gua scalpingnya cuma di sini aja. Jadi yang di sini gua buy, yang ini gua close, kayak gitu ya. Close-nya itu bisa gua kasih SL plus, bisa gua kasih TP, bisa gua pasang TP juga. SL plus tuh kayak gini, naikin aja SL-nya. Jadi SL plus ketika ini menyentuh SL plus, dia order ini otomatis tertutup gitu teman-teman. Biarin aja nggak usah kasih SL supaya apa ya, kalau dia bounce ini bisa naik lagi tanpa pengetahuan gua nanti. Nah untuk hari ini itu 38 gara-gara Bitcoin ini tadi ya, 64 sama 19 ini berapa? 70, 85. Kalau ditambah ini udah 120, lumayan lah ya. Kalau mau
3 posisi nggak apa-apa sih, 3 posisi. Jadi yang 2-nya di hold, yang satunya lagi TP, terserah di mana setingginya dia. Kayak gitu teman-teman. Jadi per 2 hari ya, gue kemarin dari 18 ke 19 itu profitnya 330 ya. 330 itu kalau dikali sen saat ini 55.000 dibagi 2 hari 27.000 ya, dibandingin dengan 1% ya tadi yang 200.000 dikali 1%, 2.000. Itu pun dia naik 3% pun ya, dia nggak pasti 6.000 ya. Jadi cuman sejauh ini fluktuasi. Kalau main di meme coin ya, gue nggak nyaranin, karena meme coin juga turunnya juga gila-gilaan. Jadi main yang udah pasti aman aja emas ya. Dan emas dengan pair USD ini tuh udah apa ya, ini tuh udah fundamentalnya udah naik terus gitu loh koin ini nih, yang apa namanya forex ini. Kenapa? Karena emas itu disimpan ya, banyak yang nyimpan. Bank Dunia itu nyimpan 80% lebih pasokan emas di dunia, itu World Bank. Nah, contoh terdekat kita lihat aja Papua, tambang emas itu PT Freeport itu udah ngasilin emas untuk siapa? Untuk Amerika ya. Mereka masih berburu emas itu masih. Jadi makanya XAU USD itu tuh fundamentalnya dia nggak akan turun, naik terus ya. Jadi karena dia naik terus, gue nggak akan main sell. Ini gue nggak akan mainin sell. Jadi buy aja terus ya, kayak gitu teman-teman. Thank you, itu aja untuk episode ketiga. Jangan lupa subscribe buat lo yang mau daftar ini aplikasi MetaTrader dan Exness-nya. Nanti gue buatin playlist khusus ya buat daftar akun. Jangan lupa subscribe. Thank you. Assalamualaikum.